Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari Bungung Jempa dari Aceh. Sekarang, kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Sebelum kamu melakukan penampilan tari Bungung Jempa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Nah, berikut ini keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Antara lain meliputi 1. Memiliki keterampilan teknis gerak, mencakup kemampuan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, kemampuan mentaati gaya tari dan kelenturan. 2. Memiliki kepekaan musikal, yaitu kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dengan ritme musiknya, atau menyelaraskan ritme gerak dengan penari lainnya. 3. Mampu menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari. Perhatikan penjelasan guru tentang kriteria penilaian. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kamu pahami dengan baik. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan menjawab pertanyaan berikut. Apresiasi penampilan tari Bungung Jempa. Kelompok 1, hal yang sudah dilakukan dengan baik adalah gerakannya. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah ekspresi. Saran, tingkatkan ekspresinya. Kemudian kelompok 2, hal yang sudah dilakukan dengan baik adalah teknik menari. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah penghayatan. Sarannya, tingkatkan penghayatannya. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, pilih salah satu kelompok berdasarkan tabel di atas. Tulis apresiasimu atas penampilan tari dari kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari dari kelompok tersebut? Nah, misalkan saja kelompok 1 gerakannya sudah cukup baik, namun ekspresi masih perlu ditingkatkan. 2. Bagaimana pendapatmu tentang penampilan mereka? Mereka sudah tampil cukup bagus, namun masih perlu latihan agar bisa tampil lebih baik. 3. Menurutmu bagian mana yang menarik dari penampilan kelompok tersebut? Mengapa? Nah, misalkan saja, menurut saya bagian yang paling menarik dari penampilan kelompok 1 adalah saat menari Bungung Jempa pada posisi duduk. Mereka terlihat sangat kompak. 4. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada kelompok tersebut agar mereka tampil lebih baik lagi? Saya sarankan kepada mereka agar berlatih lebih giat dan memperbaiki ekspresi saat menari. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, teman, guru, dan orang tua. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan, seperti buku perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Tulis informasi yang kamu peroleh pada kolom berikut. Nah, misalkan saja Provinsi Jawa Timur ya. 1. Rumah joglo. Masyarakat Jawa Timur secara umum memiliki bentuk rumah tradisional joglo.
2. Pakaian tradisional pesaan. Pakaian tradisional pesaan yang terilhami dari kebaya sederhana masyarakat di Jawa Timur. 3. Tari tradisional. Tari tradisional yang melegenda, Reog Ponorogo dari Kabupaten Ponorogo, tari remo dari wilayah Surabaya, dan tari gandrung dari Kabupaten Banyuwangi. 4. Senjata tradisional dan adat. Senjata tradisional masyarakat Jawa Timur yang terkenal yaitu celurit. 5. Upacara kasodo. Upacara adat yang kental di masyarakat Jawa Timur yaitu upacara kasodo, yang rutin dilaksanakan oleh penduduk suku Tengger di persekitaran Gunung Bromo. 6. Alat musik tradisional. Sebagian besar masyarakat Jawa Timur menggunakan seperangkat alat gamelan atau karawitan. 7. Festival adat. Festival adat yang digelar di lingkungan Provinsi Jawa Timur seperti Karapan Sapi yang menjadi ikon masyarakat suku Madura. Apakah kamu masih ingat bangun apa saja yang terdapat pada Tangram yang telah kamu buat? Apakah terdapat bangun segi empat? Perhatikan kembali Tangram yang telah kamu buat. Cermati bangun segi empat yang ada. Apakah kamu dapat memperkirakan besar sudut pada segi empat tersebut? Diskusikan dengan teman satu kelompok. Perhatikan gambar segi empat berikut. Gambar segi 4A, gambar segi 4B, gambar segi 4C, gambar segi 4D, gambar segi 4E, dan gambar segi 4F. 1. Apakah kamu dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa mengukur menggunakan busur? Jelaskan. Kita dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa mengukur menggunakan busur, karena jumlah sudut-sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Cara mengerjakan yaitu menggunakan rumus 360 derajat dikurangi jumlah 3 sudut yang lain. 2. Bagaimana caramu menentukan besar sudut tersebut? Berikan contoh. Nah, coba kita lihat segi 4 yang A ya. Kita akan mencari sudut yang belum diketahui. Caranya adalah 360 derajat dikurangi jumlah 3 sudut yang lain, yaitu 70 derajat ditambah 70 derajat ditambah 115 derajat. Jadi 3 sudut ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian 360 derajat dikurangi 255 derajat. Hasilnya adalah 105 derajat. Kemudian segi 4B, 360 derajat dikurangi, karena ini sudut siku-siku ya, berarti 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 125 derajat, sama dengan 360 derajat dikurangi 305 derajat. Hasilnya adalah 55 derajat. Gambar segi 4C, 360 derajat dikurangi 72 derajat ditambah 72 derajat ditambah 108 derajat, sama dengan 360 derajat dikurangi 252 derajat. Hasilnya adalah 108 derajat. Gambar segi 4D, 360 derajat dikurangi 102 derajat ditambah 46 derajat ditambah 90 derajat, sama dengan 360 derajat dikurangi 238 derajat. Hasilnya adalah 122 derajat. Gambar segi 4E, 360 derajat dikurangi 125 derajat ditambah 55 derajat ditambah 55 derajat,
sama dengan 360 derajat dikurangi 235 derajat. Hasilnya adalah 125 derajat. Gambar segi 4F, 360 derajat dikurangi 120 derajat ditambah 120 derajat ditambah 86 derajat. Sama dengan 360 derajat dikurangi 326 derajat. Hasilnya adalah 34 derajat. Paham ya? 3. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang hubungan antar sudut pada bangun segi 4? 1. Jumlah seluruh sudutnya 360 derajat. 2. Memiliki 4 sudut siku-siku atau 90 derajat. 3. Memiliki 4 sisi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.